Tergantung sih, sebenarnya MC tuh banyak kategorinya, mulai dari jam terbang, atau dari lu biasa bawain acara apa, atau dari biasanya MC makin mateng makin mahal harganya. Justru kalau dari awal pertama kali gue nge-MC tuh dibayar cuma 250.000. Tapi menurut teman-teman yang lain, kalau denger gue pertama kali nge-MC dibayar 250.000 tuh udah termasuk besar, karena teman-teman yang lain ngerasain nge-MC cuma dibayar 80.000, cuma dibayar semangkok mie atau satu kotak nasi gitu. Itu sih ya sekarang udah lumayan. Tergantung acara sih, 2 digit nyampe. Patokannya ya skill sih, skill, jam terbang, sama seberapa besar lo dikenal sama orang banyak. Itu. Biasanya rate-nya itu untuk per 3 jam acara ya cukup lah ya. Biasanya kalau untuk rate sendiri ada 2 rate sih yang saya memisahkan 2 rate. Yang pertama rate itu saya share langsung kepada klien, atau rate ini adalah rate khusus untuk para vendor yang akan mengajak kerjasama sama kita. That's it. Jadi kita bedakan antara rate langsung ke klien yang akan bikin acara atau rate ke vendor yang akan meng-hire acara. Karena beda, kita satu tim sama saya langsung hire ke klien itu beda. Kalau di Jakarta sendiri ya, ini saya nggak ngomong secara pribadi, tapi masing-masing wilayah itu punya rate tertentu. Biasanya kalau WO atau IO dia sudah punya rate. Anak-anak Jakarta tuh biasanya segini. Untuk rate-nya sih biasanya antara 1,5 sampai dengan 2,5 untuk 3 jam acara. Dan itu biasanya saya berikan salah satu fasilitas saya adalah dengan harga tersebut itu adalah untuk 1 kali technical meeting. Begitu. Itu range-nya yang tadi saya sebutkan itu adalah mulai dari harga list untuk vendor dan juga harga list untuk ke klien. Tapi banyak hal yang nanti menentukan kembali apakah akan ada additional penambahan atau pengurangan, itu juga nanti disesuaikan dengan acara yang akan dijalankan sih gitu. Dari rate itu yang menentukan harga patokan. Sebenarnya kalau saya sendiri tidak secara pribadi gitu menentukan rate gitu. Karena kalau menurut saya di dunia kreatif yang sangat bersaing ini, itu kita nggak bisa menentukan rate. Oh pokoknya saya kalau nggak sekian nggak bisa. Tapi kita juga harus pandang berapa sih rate di Jakarta, berapa sih budget yang biasa dikeluarkan IO, kemudian juga berapa budget yang biasa dikeluarkan WO untuk satu rangkaian acara. Biasanya sih begitu untuk menentukan rate-nya. Nah, tapi biasanya untuk beberapa vendor atau beberapa klien yang dia sudah mempercayakan rangkaian acaranya saya pandu beberapa kali, soal rate tidak menjadi masalah sih. Menurut saya rate itu hanya gerbang awal membuka kita bisa bekerja sama. Selebihnya rate itu akan mengikuti puas atau tidaknya klien itu pakai jasa kita. Gitu. Jam terbang harus sih sebenarnya gini. Kalau kita berbicara soal jam terbang itu berarti makin banyak juga pengalaman si presenter atau pembawa acara itu. Semakin banyak jam terbang si presenter atau membawa acara itu, at least dia juga akan semakin menguasai jenis-jenis rangkaian acara. Dan kita bisa langsung percaya, oh ya it's okay, si Hari udah sering kok ngisi acara lamaran, pasti dia sudah tahu seluk-beluknya dari segi pembawaan acaranya, dari segi teknis yang dibutuhkannya itu apa aja sih. Kayak gitu. Jadi ternyata yang namanya MC itu nggak cuman ujuk-ujuk memandu acara pakai mic di depan, enggak, tapi juga kita harus tahu segi teknis. Ketika rangkaian acara di rundown A, apa saja yang dibutuhkan, siapa aja yang harus dihadirkan, kemudian juga untuk peralatan apa saja yang dibutuhkan, itu juga MC harus tahu. Ketika MC dijadikan profesi full time, ini saya cerita pengalaman saya pribadi ya. Setelah lulus kuliah, saya bekerja menjadi tim kreatif salah satu stasiun TV yang ada di Jakarta Selatan, cuma satu ya. Nah, kemudian juga sebenarnya si presenter atau MC ini juga saya jadikan sebagai side job aja. Cuman kok lama-kelamaan yang bisa menghidupi saya itu justru malah di dunia MC-nya ini gitu. Jadi menurut saya kalau saya pribadi, ketika teman-teman punya kesempatan, kemudian juga ketika teman punya kesempatan, pede percaya diri dengan apa yang dimiliki oleh dirinya, silakan. Yuk kita bertanggung jawab dengan pilihan, kemudian juga tanggung jawab dengan pekerjaan sampai akhirnya pekerjaan itu bisa menghidupi kamu karena kamu cinta sama pekerjaan itu. Yakin seperti itu aja sih.
Sebenarnya menjanjikan kalau lu udah punya banyak relasi, lu udah punya banyak cabang gitu ya. Maksudnya lu udah punya banyak kenal event organizer, lu banyak temen yang udah tahu, mayoritas 90% temen lu tuh tahu lu tuh kerjanya MC. Jadi lu bisa direkomendasi kemana gitu. Sebenarnya menjanjikan sih dunia ini. Oke, kalau tipe-tipe, saya boleh berbicara tipe ini sesuai dengan pengalaman saya ya. Biasanya gini, untuk tipe-tipe itu sendiri untuk klien, satu itu kalau untuk klien langsung sih biasanya sesuai selera klien. Sebelum kita masuk ke tipe ya. Yang kedua, MC juga harus disesuaikan dengan tema acaranya. Sampai akhirnya nanti CEO ini membutuhkan si MC itu dengan tipe seperti apa. Nah, tapi secara keseluruhan tipe sendiri sih ya, sepengenalan saya di dunia MC di Jakarta ini, tipenya ada dua, tipe formal ke semi formal, baik cowok ataupun cewek. Yang kedua, cowok yang rada-rada. Kadang-kadang juga, Mas saya maunya yang ngondek dong gitu, Mas bisa ngondek gak? Apa kata mak gue nanti gitu. Sedangkan saya kayak begini. Udah gitu juga biasanya nih, beberapa pengalaman sampai akhirnya saya pernah dipartneri dengan MC dan dia seseorang drag queen gitu. Itu pun sesuatu hal yang biasa. Dan akhir-akhir ini kurang lebih sekitar tahun 2000 ya, untuk rangkaian acara sendiri itu lebih kreatif sih gitu ya. Klien-klien zaman sekarang tuh lebih happy, lebih nggak mau terlalu serius gitu. Bahkan banyak banget konten-konten yang biasa ada di sosial media kayak TikTok lah atau apa, itu sudah menjadi salah satu rangkaian acara yang sebenarnya ada di rangkaian acara formal gitu. Dan kita harus adaptasi, mau apa saja kita akomodir sih. Ketika kita dapat tawaran suatu pekerjaan, kita harus tahu dulu nih konteks pekerjaannya seperti apa, khususnya MC. Acaranya acara apa ini gitu. Kemudian juga lokasinya di mana. Di situ kita nggak boleh rakus, dalam artian rakus apa aja diambil. Tapi kita juga harus profesional dalam artian kita kenali diri kita. Ketika kita tidak mampu membawakan sebuah acara tersebut, wah kayaknya ini kapasitas saya ini kurang pak untuk di acara seperti ini. Mungkin saya bisa referensinya ke teman-teman yang lain. Jadi semata-mata bukan cuman kita hanya cari rezeki, tapi kita juga gimana sih kita punya tanggung jawab moral kepada lancarnya acara tersebut, begitu. Oke, itu bukan pilih-pilih juga ya? Bukan pilih-pilih juga sebenarnya ya. Sebenarnya bukan pilih-pilih juga, tapi gimana caranya menyesuaikan gitu. Jadi nggak benar-benar rakus dalam arti tanda kutip apa aja diambil. Yang sebenarnya itu kamu kalau misalkan nggak punya kemampuan di bidang itu kan nggak diambil, itu sayang loh, itu ngorbanin orang loh. Profesionalitas kamu nanti justru malah dipertanyakan. Jadi akhirnya malah jadi nilai kurang bagus buat si MC sendiri begitu.